Asma adalah penyakit yang menyerang paru-paru Anda. Penyakit ini menyebabkan episode berulang menghis-menghis, sesak napas, sesak dada, dan batuk malam hari atau pagi hari. Asma dapat dikendalikan dengan minum obat dan menghindari pemicu yang dapat menyebabkan serangan. Anda juga harus menghilangkan pemicu di lingkungan Anda yang dapat memperburuk asma Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. Asma adalah penyakit yang menyerang paru-paru Anda. Ini adalah salah satu penyakit jangka panjang atau penyakit kronis yang paling umum pada anak-anak, tetapi orang dewasa juga dapat menderita asma. Asma menyebabkan mengis, sesak napas, dada sesak, dan batuk pada malam atau dini hari. Jika Anda menderita asma, Anda memilikinya sepanjang waktu. Tetapi Anda akan mengalami serangan asma hanya jika ada sesuatu yang mengganggu paru-paru Anda. Kita tidak mengetahui semua hal yang dapat menyebabkan asma. Tetapi kita tahu bahwa faktor genetik, lingkungan, dan pekerjaan telah dikaitkan dengan berkembangnya asma. Jika seseorang dalam keluarga dekat Anda menderita asma, kemungkinan besar Anda menderita asma. Atopi, kecenderungan genetik untuk mengembangkan penyakit alergi, dapat memainkan peran besar dalam mengembangkan asma alergi. Namun, tidak semua asma adalah asma alergi. Terkena benda-benda di lingkungan seperti jamur atau kelembapan, beberapa alergen seperti tungau, debu, dan asap tembakau telah dikaitkan dengan pengembangan atau serangan asma. Polusi udara dan infeksi virus paru-paru juga dapat menyebabkan asma. Asma akibat kerja terjadi ketika seseorang yang tidak pernah menderita asma mengembangkan atau menjadi terkena asma karena dia terpapar sesuatu di tempat kerja. Hal ini dapat terjadi jika Anda menderita alergi terhadap sesuatu di tempat kerja seperti jamur, atau jika Anda terkena iritasi seperti debu kayu atau bahan kimia di tempat kerja berulang-ulang pada tingkat yang lebih rendah atau sekaligus pada tingkat yang lebih tinggi. Pemicu serangan asma yang sering dijumpai. Jika Anda menderita asma, serangan asma dapat terjadi saat Anda terpapar dengan pemicu asma. Pemicu Anda bisa sangat berbeda dari orang lain yang menderita asma. Ketahui pemicu Anda dan pelajari cara menghindarinya. Hati-hati terhadap serangan ketika Anda tidak dapat menghindari pemicunya. Beberapa pemicu yang paling umum adalah asap tembakau. Asap tembakau tidak sehat bagi semua orang, terutama penderita asma. Jika Anda menderita asma dan Anda merokok, berhentilah merokok. Asap rokok adalah asap yang dibuat oleh perokok dan dihirup oleh orang lain atau orang kedua. Asap rokok dapat memicu serangan asma. Jadikan rumah Anda sebagai zona bebas rokok. Mendorong anggota rumah tangga yang merokok untuk berhenti. Jika Anda menderita asma, orang tidak boleh merokok di dekat Anda, di rumah Anda, di mobil Anda, atau dimanapun Anda menghabiskan banyak waktu. Tungau debu. Tungau debu adalah serangga mikroskopis yang ada di banyak rumah. Jika Anda menderita asma dan alergi terhadap tungau debu, mereka dapat memicu serangan asma. Untuk mencegah serangan, gunakan kasur dan sarung bantal anti alergi untuk membuat menghalang antara tungau debu dan diri Anda. Jangan gunakan bantal, selimut, atau selimut yang terisi penuh. Cuci tempat tidur Anda setiap minggu dan keringkan sepenuhnya. Vakum karpet area, dan lantai secara rutin menggunakan vakum yang dilengkapi dengan filter.
Jaga tingkat kelembagaan relatif di rumah tetap rendah, sekitar 30 hingga 50%. Polusi udara di luar ruangan. Polusi udara di luar ruangan dapat memicu serangan asma. Polusi ini dapat berasal dari banyak sumber, termasuk pabrik, mobil, atau asap kebakaran. Asap api dari pembakaran kayu atau tanaman lain terdiri dari campuran gas berbahaya dan partikel kecil. Menghirup terlalu banyak asap ini dapat menyebabkan serangan asma. Perhatikan perakiraan kualitas udara di radio, televisi, dan internet, dan periksa surat kabar Anda untuk merencanakan aktivitas Anda ke tingkat polusi udara akan menjadi rendah. Kapan tingkat polusi udara rendah? Hama, misalnya kecoa atau tikus. Kecoa dan hama lainnya sering ditemukan di tempat makanan dan rempah-rempah tertinggal. Untuk mengendalikan hama di rumah Anda, singkirkan sebanyak mungkin sumber air dan makanan. Bersihkan piring, remah-remah, dan tumpahan segera mungkin. Simpan makanan dalam wadah kedap suara. Simpan sampah dalam wadah tertutup. Setidaknya setiap 2 hingga 3 hari, vakum atau sapu area yang mungkin menarik kecoa atau tikus. Jaga counter, wastafel, meja, dan lantai bersih dan bebas dari kotoran. Tutup celah atau bukaan di lemari, dinding, alas tiang, dan di sekitar pipa ledeng. Gunakan umpan dan perangkap pestisida di area yang jauh dari anak-anak dan hewan peliharaan dengan mengikuti petunjuk dari pabriknya. Hindari menggunakan semprotan dan fogger karena dapat menyebabkan serangan asma. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan berbulu dapat memicu serangan asma jika Anda alergi terhadapnya. Jika menurut Anda hewan peliharaan berbulu dapat menyebabkan serangan, Anda mungkin ingin menemukan hewan peliharaan itu di rumah lain. Jika menurut Anda hewan peliharaan berbulu dapat menyebabkan serangan, cari hewan peliharaan lain. Hewan peliharaan berbulu dapat memicu serangan asma jika Anda alergi terhadapnya. Jika menurut Anda hewan peliharaan berbulu dapat menyebabkan serangan, Anda mungkin ingin menemukan hewan peliharaan itu di tempat lain. Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin menemukan rumah baru untuk hewan peliharaan, kurangi eksposur Anda dengan 1. Menjaga hewan peliharaan keluar dari kamar tidur, mencuci hewan peliharaan berbulu, menggunakan pembersih udara dengan filter, menggunakan matras dan sarung bantal anti alergi. Penderita asma tidak alergi terhadap bulu hewan peliharaan mereka, jadi memotong bulu hewan peliharaan tidak akan berpengaruh terhadap asma Anda. Jamur. Menghirup jamur dapat memicu serangan asma terlepas dari apakah Anda alergi terhadap jamur atau tidak. Pertumbuhan jamur dalam ruangan sering ditemukan di area lembab seperti dapur, kamar mandi, dan ruang bawah tanah, atau di area di mana kerusakan air telah terjadi. Ada banyak jenis jamur yang dapat ditemukan di iklim apapun. Singkirkan jamur di rumah Anda untuk membantu mengendalikan serangan asma Anda. Untuk mengurangi paparan jamur di rumah Anda, keringkan barang basah atau yang basah dalam waktu 24 jam hingga 48 jam untuk mencegah pertumbuhan jamur. Perbaiki kebocoran air seperti pipa bocor yang memungkinkan jamur tumbuh di balik dinding dan di bawah lantai sesegera mungkin. Ganti bahan penyerap seperti ubin langit-langit dan karpet jika ada jamur. Gunakan AC atau dehumidifier untuk menjaga kelembapan ruangan tetap rendah. Dapatkan alat kecil yang disebut hygrometer untuk memeriksa tingkat kelembapan dan menjaganya serendah mungkin, tidak lebih dari 50%. Tingkat kelembapan berubah sepanjang hari, jadi periksa tingkat kelembapan lebih dari sekali sehari. Gosok mold atau cetakan dari permukaan yang keras dengan deterjen dan air. Keringkan sepenuhnya. Kosongkan dan bersihkan lemari es,
dan panci tetes AC secara teratur. Jalankan exhaust fan kamar mandi atau buka jendela saat mandi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembersihan jamur di rumah setelah banjir, baca buku panduan tentang hal ini. Pembersihan dan desinfeksi. Desinfektan dapat memicu serangan asma. Orang dengan asma harus mencoba untuk menjauh ketika pembersih atau desinfektan sedang digunakan dan segera setelah digunakan. Ikuti tindakan pencegahan ini saat membersihkan atau mendesinfeksi tempat di mana penderita asma mungkin menghabiskan waktu seperti rumah, sekolah, atau tempat kerja. 1. Hindari penggunaan produk yang berlebihan. Untuk membantu membatasi paparan pemicu asma, ikuti jadwal pembersihan. Desinfektan dapat memicu serangan asma. Orang dengan asma harus mencoba untuk menjauh ketika pembersih atau desinfektan sedang digunakan dan segera setelah digunakan. Ikuti tindakan pencegahan ini saat membersihkan atau mendesinfeksi tempat di mana penderita asma mungkin menghabiskan waktu seperti rumah, sekolah, atau tempat kerja. 1. Hindari penggunaan produk yang berlebihan. Untuk membantu membatasi paparan pemicu asma, ikuti jadwal pembersihan dan desinfektan untuk mencegah penggunaan produk yang berlebihan. 2. Gunakan produk yang lebih aman. Desinfektan apapun dapat memicu serangan asma, tetapi Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan hal itu terjadi. A. Gunakan sabun dan air atau pembersih yang disertifikasi untuk membersihkan permukaan. B. Bersihkan permukaan yang terlihat kotor sebelum didesinfeksi. C. Jangan pernah mencampur produk desinfektan. Pilih produk untuk desinfektan yang cenderung tidak menyebabkan serangan asma, seperti produk dengan hidrogen peroksida yang tidak lebih kuat dari 3% atau etanol etil alkohol. Pastikan produk dengan hidrogen peroksida atau etanol tidak mengandung bahan kimia lain yang dapat menyebabkan serangan asma seperti asam peroksiasetat atau asam perasetat. Hindari penggunaan senyawa pemutih atau natrium hipoklorit atau amonium quaterner di ruang tertutup dan batasi penggunaannya. Hindari produk dengan wewangian. Wewangian dapat memicu serangan asma. Pastikan ada aliran udara atau ventilasi yang cukup. Buka pintu dan jendela untuk membawa udara segar jika aman untuk melakukannya. Tingkatkan ventilasi dengan menyalakan kipas angin. Menghabiskan udara atau meniupnya keluar adalah cara paling efektif untuk menghilangkan uap dan desinfektan. Untuk bangunan dengan sistem pemanas atau pendingin yang memiliki saluran masuk udara segar atau luar ruangan, nyalakan saluran masuk udara segar untuk memasukkan udara segar, yaitu dengan menggunakan filter efisiensi tinggi atau MERV 13 atau lebih tinggi. Dengan sistem pemanas atau pendingin Anda dapat membantu menjaga udara tetap bersih dengan menghilangkan partikel seperti asap, serbuk, sari, dan polusi lalu lintas dari udara. Namun sebagian besar filter udara tidak akan menghilangkan uap desinfektan. Pastikan untuk mengikuti instruksi pabrik dan mengganti filter sesuai dengan kebutuhan. Beberapa sistem tidak dapat menerima filter efisiensi tinggi. Dalam hal ini, menggunakan peringkat MERV setinggi mungkin akan memberikan pembersih udara yang paling efektif. 4. Gunakan produk dengan aman dan benar. Selalu ikuti petunjuk pada label produk, jangan mencampur produk kimia bersama-sama. Kenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata. Semprotkan atau tuangkan produk semprotan ke kain pembersih atau handuk kertas, alih-alih menyemprotkan produk langsung ke permukaan pembersih untuk membantu membatasi paparan.
Ikuti 6 langkah dari kesehatan lingkungan untuk menggunakan desinfektan yang aman dan efektif. 5. Hindari debu yang mengganggu karena bisa menjadi pemicu asma. 6. Jauhi pemicunya, seperti area yang dibersihkan. Jika Anda mengalami serangan asma dan ikuti rencana tindakan asma Anda atau asma plan of action, segera kunjungi puskesmas atau klinik 24 jam untuk keadaan darurat medis. Pemicu lainnya, infeksi yang terkait dengan influenza atau flu, pilek, dan virus pernapasan dapat memicu serangan asma. Infeksi sinus, alergi, serbuk sari, menghirup beberapa bahan kimia, dan reflux asam lambung juga dapat memicu serangan. Latihan fisik, beberapa obat-obatan, cuaca buruk seperti badai petir atau kelembaban tinggi, menghirup udara dingin dan kering, dan beberapa makanan, bahan tambahan makanan atau suplemen, dan wewangian juga dapat memicu serangan asma. Emosi yang kuat dapat menyebabkan pernapasan yang sangat cepat yang disebut hiperventilasi, yang juga dapat menyebabkan serangan. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.